Assalamualaikum, selamat datang di channel Hobi. Apabila kita mendapati suatu pernyataan berkuantor, apa saja yang bisa kita lakukan untuk memeriksa kebenaran dari pernyataan berkuantor itu? Ini adalah contoh apa saja yang bisa kita lakukan untuk memeriksa kebenaran dari suatu pernyataan berkuantor. Sebelum memeriksa kebenaran dari suatu pernyataan berkuantor, kita mestinya mengetahui makna atau arti dari istilah-istilah yang ada pada pernyataan berkuantor yang kita temui. Misalnya, jika diberikan himpunan A yang anggota-anggotanya 2, 3, 4 dan himpunan B yang anggota-anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, kita diminta untuk menunjukkan bahwa himpunan A adalah himpunan bagian dari himpunan B. Sebelum memeriksa apakah benar himpunan A adalah himpunan bagian dari himpunan B, maka kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu arti dari himpunan bagian. Ternyata pengertian himpunan bagian diberikan oleh suatu definisi bahwa himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B apabila semua anggota A menjadi anggota B. Dengan kata lain, kita mesti memeriksa bahwa setiap anggota A maka ia akan menjadi anggota B. Contoh ini kita mesti memeriksa apakah benar semua anggota A itu menjadi anggota B. Artinya setiap kita menentukan anggota A, apakah betul dia menjadi anggota B. Karena kebetulan anggota A itu berhingga buah dan ada 3 buah anggota dari A, maka kita bisa memeriksa satu-satu apakah benar setiap anggota A yang kita periksa tadi menjadi anggota B. Dengan memeriksa satu-satu anggota dari A, kita peroleh 2 anggota A dan 2 juga anggota B, ya. 3 anggota A dan 3 juga anggota B. Demikian juga 4, ini anggota dari A, dan 4 juga anggota B. Sehingga bisa kita katakan bahwa setiap anggota A maka ia menjadi anggota B. Nah, karena kita sudah memeriksa semua, maka kita juga bisa mengatakan bahwa semua anggota A menjadi anggota B. Sehingga sesuai dengan definisi yang diberikan, kita sudah menunjukkan bahwa himpunan A adalah himpunan bagian dari himpunan B. Selanjutnya, misalnya kita diberikan suatu himpunan pasang terurut X, Y, di mana X sama dengan S dan Y sama dengan 3 dikurangi S per 2 untuk semua S bilangan real, dan himpunan B adalah himpunan pasang terurut X, Y di mana X-nya sama dengan 3 dikurangi 2T dan Y-nya sama dengan T untuk semua T bilangan real. Kemudian kita diminta untuk menunjukkan bahwa A adalah himpunan bagian dari B. Menunjukkan bahwa A adalah himpunan bagian dari himpunan B, maka kita mengacu pada definisi tentang himpunan bagian. Jadi kita harus menunjukkan bahwa semua anggota A akan menjadi anggota B. Kalau kita perhatikan anggota-anggota dari A, maka ada tak hingga banyak anggotanya, sehingga kita tidak mungkin memeriksa satu-satu anggota A apakah dia juga menjadi anggota B. Dengan memperhatikan keanggotaan dari himpunan A,
maka semua anggota dari A akan berbentuk pasang terurut X, Y, di mana X-nya sama dengan S dan Y-nya sama dengan 3 dikurangi S dibagi 2 dengan S bilangan real. Dengan memperhatikan keanggotaan dari himpunan A, maka kalau kita ambil sebarang anggota dari A, maka dia akan berupa pasang terurut. Taruhlah namanya X0 Y0 dengan X0 sama dengan S0 dan Y0 sama dengan 3 dikurangi S0 dibagi 3 untuk suatu S0 bilangan real. Untuk menunjukkan pasangan terurut X0, Y0 ini juga menjadi anggota B, maka haruslah kita bisa menulis X0, Y0 ini sebagai pasang terurut dengan X0 nya sama dengan 3 dikurangi T0 dan Z0 nya bisa kita tulis sebagai T0 untuk suatu T0 bilangan real. Untuk menunjukkan sebarang anggota dari A yang berupa X0, Y0 dengan X0 sama dengan S0 dan Y0 sama dengan 3 dikurangi S0 untuk suatu S0 bilangan real menjadi anggota B, maka kita harus tunjukkan bahwa X0, Y0 ini bisa ditulis menjadi seperti ini, menjadi X0 nya menjadi 3 dikurangi T1 misalnya dan Y-nya sama dengan T1 untuk suatu T1 bilangan real. 3 dikurangi S0 dibagi 2 itu bilangan real, maka kalau kita misalkan 3 dikurangi S0 dibagi 2 sama dengan T1 untuk suatu T1 bilangan real, maka kita peroleh bahwa S0 nya itu sama dengan 3 dikurangi 2 T1, sehingga kita peroleh X0 nya itu sama dengan S0, kemudian S0 nya ini tadi sama dengan 3 dikurangi 2 T1 untuk suatu T1 ya, untuk suatu T1 anggota R, kemudian Y0 nya itu sama dengan 3 dikurangi S0 dibagi 2 yang tadi kita misalkan sebagai T1 untuk suatu T1 bilangan real ya, sehingga kita sudah bisa menuliskan bahwa pasang terurut X0 Y0 dengan X0 nya sama dengan 3 dikurangi 2 T1 dan Y0 nya sama dengan T1 untuk suatu T1 anggota R. Dengan demikian kita sudah tunjukkan bahwa X0, Y0 ini juga menjadi anggota B. Dengan mengambil sebarang anggota dari A dan sudah kita tunjukkan bahwa sebarang anggota dari A itu juga anggota dari himpunan B, maka kita sudah tunjukkan bahwa setiap anggota A akan menjadi anggota B, atau dengan kata lain semua anggota A menjadi anggota B. Jadi kita sudah tunjukkan bahwa himpunan A yang kita sajikan seperti ini adalah himpunan bagian dari himpunan B yang disajikan seperti ini. Apabila kita mendapati suatu pernyataan berkuantor 5 pangkat N dikurangi 4N dikurangi 1 habis dibagi 16 untuk semua bilangan asli N, apa yang bisa kita lakukan untuk memeriksa kebenaran dari pernyataan berkuantor itu? Yang pertama, kita harus tahu dulu pengertian apa itu habis dibagi ya. Oleh definisi, bilangan bulat B dikatakan habis dibagi oleh bilangan bulat A apabila ada bilangan bulat K sehingga B sama dengan K kali A. Selanjutnya kita mesti membuktikan bahwa 5 pangkat N dikurangi 4N dikurangi 1 habis dibagi 16 untuk semua N bilangan asli. Artinya setiap kita mengambil sebarang N bilangan asli, mestilah 5 pangkat N dikurangi 4N dikurangi 1 habis dibagi 16. Untuk membuktikan kalimat ini, misalnya kita akan mau memeriksa satu-satu ya. Jadi misalnya untuk N sama dengan 1,
Ternyata betul kita peroleh bahwa 5n dikurangi 4n dikurangi 1, untuk n sama dengan 1 itu hasilnya 0, dan 0 itu sama dengan 0 kali 16, sehingga benar untuk n sama dengan 1. Kalau n kita ganti dengan 2, ternyata juga kita peroleh 5 pangkat n dikurangi 4n dikurangi 1 itu sama dengan 16, dan itu habis dibagi 16. Demikian juga kalau kita ganti n nya sama dengan 3, akan diperoleh 5 pangkat n dikurangi 4n dikurangi 1 itu sama dengan 112, yang itu adalah sama dengan 7 dikali 16, atau artinya benar untuk n sama dengan 3. Taruhlah kita sudah menguji sampai ke 1.000.000 misalnya ya. Oke. Maka kita juga masih akan bertanya, apakah benar untuk yang ke 1.000.001 dan seterusnya. Kita harus melakukan pengujian kebenaran dari kalimat itu secara berkelanjutan. Untuk itu misalnya kita bisa mengasumsikan bahwa kalimat ini benar untuk suatu n sama dengan k, dan kemudian kita bisa membuktikan bahwa berikutnya menjadi benar juga gitu ya. Maka kita nantinya dapat mengambil kesimpulan bahwa pernyataan ini benar untuk semua bilangan asli. Dengan menganggap 5 pangkat k dikurangi 4k dikurangi 1 habis dibagi 16 untuk suatu k bilangan asli, dan kalau kita bisa membuktikan untuk n sama dengan k plus 1 benar, artinya 5 pangkat k plus 1 dikurangi 4 kali k plus 1 dikurangi 1 juga habis dibagi 16, maka kita sudah bisa menunjukkan bahwa 5 pangkat n dikurangi 4n dikurangi 1 itu habis dibagi 16 untuk semua n anggota himpunan bilangan asli. Selanjutnya kita asumsikan untuk n sama dengan k, 5 pangkat k dikurangi 4k dikurangi 1 habis dibagi 16. Artinya 5 pangkat k dikurangi 4k dikurangi 1 itu bisa kita tulis sebagai L kali 16 untuk suatu L anggota himpunan bilangan bulat. Kita mesti tunjukkan untuk n sama dengan k plus 1 atau berikutnya gitu ya. Jadi n nya sama dengan k plus 1, atau kalimatnya menjadi 5 pangkat k plus 1 dikurangi 4 kali k plus 1 dikurangi 1 mestilah habis dibagi 16. Sekarang kita perhatikan bahwa 5 pangkat k plus 1 dikurangi 4 kali k plus 1 dikurangi 1 sama dengan 5 kali 5 pangkat k dikurangi 4k dikurangi 4 dikurangi 1, jadi 5 kali 5 pangkat k dikurangi 4k dikurangi 5, dan ini bisa kita tulis menjadi 5 kali ke dalam kurung ini ya, 5 pangkat k dikurangi 4k dikurangi 1 ditambah 16k. Sedangkan yang ada di dalam kurung ini oleh asumsi yang kita tentukan tadi dia habis dibagi 16 ya, dan kita tulis sebagai L kali 16. Jadi kita dapati bahwa 5 kali 5 pangkat k dikurangi 4k dikurangi 1 ditambah 16 itu sama dengan 5 kali L kali 16 ditambah 16k, atau kita tulis sama dengan 5L ditambah K kali 16, atau dengan kata lain untuk N sama dengan K plus 1, 5 pangkat N dikurangi 4N dikurangi 1 itu habis dibagi 16. Dengan demikian kita sudah menunjukkan bahwa 5 pangkat N dikurangi 4N dikurangi 1 habis dibagi 16 untuk semua N anggota himpunan bilangan asli. Selanjutnya kita akan mencoba melihat pernyataan berkuantor yang mengandung kuantor eksistensial. Memeriksa kebenaran dari pernyataan ada bilangan prima yang genap, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian bilangan prima. Apabila didefinisikan yang namanya bilangan prima itu bilangan asli,
yang memiliki tepat dua faktor, yaitu 1 dan P, maka kita mestinya kemudian melihat bilangan prima yang asli itu siapa saja, dengan memperhatikan himpunan bilangan asli. Kemudian kita mencari bilangan prima, ternyata kita menemukan bahwa 2 itu adalah bilangan prima karena faktornya hanya 1 dan 2, dan ternyata 2 itu juga bilangan genap, sehingga kita bisa tunjukkan bahwa 2 adalah bilangan prima yang genap. Jadi kita bisa menunjuk cukup satu objek untuk membuktikan ada, gitu ya. Jadi kita sudah menunjukkan satu objek yang memenuhi pernyataan ini. Selanjutnya, misalkan diketahui 9 titik dengan koordinat bilangan bulat di R3, bagaimana kita harus atau bisa menunjukkan bahwa ada koordinat titik dengan koordinat bilangan bulat yang terletak di garis yang menghubungkan 2 titik di antara 9 titik tersebut. Titik dengan koordinat bilangan bulat di R3 itu nanti hanya akan mempunyai 8 kemungkinan, yaitu genap-genap-genap, genap-genap ganjil, genap-ganjil-genap, genap-ganjil-ganjil. Kemudian atau ganjil-ganjil-ganjil, ganjil-ganjil genap, ganjil-genap ganjil, dan terakhir ganjil genap-genap. Nah, karena kita mempunyai 9 titik dan kemungkinan hanya ada 8 ini, maka mestilah 2 di antaranya itu mempunyai kemungkinan atau mempunyai pola yang sama, ya. Jadi misalnya keduanya genap-genap-genap gitu ya, atau yang lainnya dari 8 ini. Sehingga titik tengah dari kedua titik dengan pola yang sama itu mestilah mempunyai koordinat bilangan bulat. Dari cerita ini maka kita menjamin pasti ada koordinat titik dengan koordinat bilangan bulat yang terletak di garis yang menghubungkan 2 titik di antara 9 titik yang diketahui.